Dan ibu-ibu boleh membaca Al-Quran. Terus bapak ini apa ini? Ya, bapak ini apa perlu diopeni Pak? Ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk ibu-ibu. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, beliau berkata, mudah-mudahan Allah meridhoinya, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaishin, telah datang siapa Fatimah binti Abi Hubaish, kemana? Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata siapa Fatimah binti Abi Hubaish, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun, sesungguhnya aku seorang perempuan, ustahadu, sering mengeluarkan darah, fala adhur, maka aku tidak pernah bersih. Afa ada ussolata, maka apakah aku harus meninggalkan sholat? Qala, Rasulullah menjawab, la, jangan. Innama dzalika irqun, sesungguhnya yang demikian itu hanyalah asalnya dari urat, walaisa bihaidin, dan itu bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki, maka apabila haidmu datang, fada'is sholata, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat, maka apabila telah selesai, faghsili ankid dama, maka bersihkanlah darah darimu, maksudnya juga mandi. Tsumma sholli, kemudian sholatnya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Walil Bukhari, dan menurut riwayat Bukhari, tsumma tawaddu'i, kemudian berwudulah kamu, likulli sholatin, di setiap sholat. Ini untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau haid itu tidak boleh sholat. Ini Fatimah binti Abi Hubaish ini pergi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu sebulan suntuk keluar darah. Gak bisa digawe Pak, ngetut getini terus ya. Saya tidak pernah suci, maka apakah saya boleh meninggalkan sholat? Kalau ibu-ibu sebulan penuh itu keluar darah, apakah boleh meninggalkan sholat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan, itu bukan haid. Kalau kamu haid, tinggalkan sholat. Dan kalau sudah bersih, maka bersihkanlah, mandilah, dan sholatlah. Ini termasuk darah istihadah. Ibu-ibu harus paham masalah darah istihadah. Ibu-ibu haid itu paling cepat sehari semalam. Jadi dilihat aja, kalau sehari semalam itu adalah darah haid. Pada umumnya itu 5 sampai 7 hari. Karena penelitian Imam Hanafi sama Imam Syafi'i agak beda. Kalau Imam Syafi'i itu 7 hari, kalau Imam Hanafi 5 hari. Ya, jadi antara 5 sampai 7 hari ini pada umumnya. Paling lama 15 hari. Jadi kalau ibu-ibu keluar darah mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 itu masih dikategorikan darah haid. Kalau sudah 16 ke atas itu sudah bukan darah haid, itu darah istihadah. Nah, kalau haid itu tidak perlu dibahas.
karena sudah banyak yang paham ibu-ibu ya. Tapi darah istihadah ini sangat penting. Darah istihadah, darah penyakit itu wanita seperti orang suci. Kalau umpamanya ibu-ibu itu di bulan Ramadan wajib puasa bulan Ramadan meskipun keluar darah. Ini mamanya ngapunten, biasanya haidnya tanggal 1 sampai tanggal 15 itu masih keluar darah. Tanggal 16 masih keluar darah, berarti 16 inilah yang dianggap darah istihadah, darah penyakit. 16 dan seterusnya. Ya, ini ibu-ibu wajib sholat. Ya, meskipun keluar darah. Cara-caranya ada. Pertama, ya, ibu-ibu waktu manjing, ya, adzan cepat-cepat membersihkan diri. Jadi ibu dibersihkan, ya, terus ngapunten disumpel roti tawar, ya, atau disumpel pembalut, terus dipakai sholat sesegera mungkin sholat. 1 kali wudhu ini hanya berlaku untuk 1 kali sholat wajib. Jadi umpamanya sholat zuhur sudah wudhu, sholat asar nanti wudhu lagi. Tapi 1 kali wudhu ini bisa untuk dipakai beberapa kali sholat sunnah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat apa itu bisa, ya, beberapa kali. Dan ibu-ibu boleh membaca Al-Quran. Terus bapak ini apa ini? Ya, bapak ini apa perlu diopeni pak? Ini nang duwe kecap. Ini ada perbedaan pendapat. Ya, jadi ibu-ibu yang istihadah, ada ulama yang mengatakan masih boleh meladeni bapak-bapaknya. Karena apa? Karena ini dianggap wanita suci, bukan haid. Orang haid itu haram dijima. Karena itu bukan haid, itu boleh. Wah Ustadz, nah kok ngono? Ya embo ya gak ngerti pokoknya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tetap tidak boleh. Kenapa? Itu karena darah penyakit, mengandung penyakit, Pak. Nah, yang tengah-tengah ini ulama begini. Nih umpamanya bapaknya ini mampu menahan diri, lebih bagus tidak dipakai. Tapi kalau bapaknya ini sudah berat pak ya, sudah gak kuat daripada nanti mencari di mana-mana, boleh dipakai istrinya yang sedang darah istihadah ini, ya. Jadi ini ada beberapa pendapat. Jadi ibu-ibu kalau nanti umpamanya mengalami istihadah, kalau sudah waktunya sholat cepat-cepat berwudu, dibersihkan berwudu terus sholat, ya. Lalu nanti sholat kedua, waktu kedua wudu lagi, termasuk dibersihkan lagi. Nah, oleh karena itu ibu-ibu harus paham siklus haidnya. Ya, siklus haidnya harus difahami. Umumnya wanita itu siklus haidnya maju gitu ya. Ini orang yang normal itu siklusnya maju 2 hari atau 3 hari dan seterusnya, ya. Nah Ustadz, lanang kok ngerti sih? Iya tahu belajar soalnya, ya. Ngapunten. Jadi anatomi wanita, seksologi dan seterusnya ini juga kita pernah pelajari, ya. Jadi kalau sudah ngapunten ada wanita
yang apa buah dadanya sudah sakit itu dilongkas wis haid. Haid itu keluarnya paling lancar itu hari kedua, Pak. Nanti ada yang namanya darah warnanya hitam, ada warnanya merah, ada warna kecoklat-coklatan dan kekuning-kuningan. Kalau warna kekuning-kuningan itu sudah tidak dianggap haid. Makanya dulu zaman Sayyidatina Aisyah itu kalau ngetes, ngapunten ibu-ibu, ono bak gede, terus ibu-ibu telanjang, terus didemeki ngono ae, kok kuning, sudah hilang haidnya. Ya, tapi saiki aja coba-coba ngono jintip ape kanca-kanca. Ya, kanca-kanca saiki ngintipan nih. Ya nek jintip ngene tok wae, nanti di video. Repot ini nanti, ya. Ada pertanyaan monggo? Kalau ada kan haid 2 hari kemudian suci. Ya. Keluar lagi setelah beberapa hari keluar lagi di atas 15 hari. Bagaimana yang keluar yang kedua itu? Jadi ini ada wanita 2 hari tanggal 1 sama tanggal 2 keluar, lalu suci begitu ya. Terus tanggal berapa keluar lagi, Pak? Setelah 15 hari ya. Itu biasanya kalau apa siklus haidnya tidak normal itu dianggap haid ya. Kalau siklus apa tidak normal ya. Oleh karena itu makanya ibu-ibu itu kalau haid itu tolong dibundari di tanggalan, Pak. Itu nanti akan bisa membuat siklus haidnya itu lebih bagus. Paham kita itu. Ada lagi yang begini yang bermasalah itu tanggal 1 tanggal 2 keluar, tanggal 3 tanggal 4 tidak, tanggal 5 tanggal 6 keluar. Nah, gitu Bu biasanya ya, kadang-kadang ya. Jadi itu karena di siklusnya itu mungkin gaji kei blonjo diomeli wae ambek bapake stres. Jadi siklusnya nggak normal. Nah, kalau tanggal 1 tanggal 2 keluar, lalu tanggal 3 tanggal 4 tidak, 4 terus 5 6 keluar, maka 5 6 ini masih tetap haid. Kalau dirasa umpamanya sudah bersih, ini tanggal 2 ini sudah bersih, tanggal 3 4 sudah tidak ada apa-apa, boleh sholat ya, boleh sholat. Ternyata tanggal 5 tanggal 2 kok keluar lagi, ngopo Pak mosok seket anu sampai guai boleh metu mana iki mulian. Nah ini dianggap haid ya. Jadi kalau 1-2 hari haid terus tanggal 15 ke atas itu haid, itu biasanya siklus haid, Pak. Karena ada orang itu 1 bulan itu kadang-kadang haidnya itu 2 kali ya. Karena apa ya, ya tadi itu orangnya ini stres dan seterusnya ya, itu ya. Harus kudu lagi. Ya. Itu untuk kembalinya ini harus dibersihkan juga waktu sholat berikutnya atau tidak? Intinya apa? Sholat itu dalam keadaan bersih, Pak. Ya. Jadi setiap sholat itu tsumma tawaddu'i likulli sholatin, kemudian wudulah setiap kali sholat. Artinya setiap kali sholat pun juga dibersihkan. Jadi dibersihkan lalu wudu. Lalu ditanyakan oleh Pak Ajis tadi itu begini, siklus haid itu kalau tanggal 1 sampai 15 itu keluar darah terus 16 keluar darah, yang 16 itu dipastikan itu adalah istihadah. Tapi kalau hanya 1 dan 2 itu keluar darah terus tidak keluar darah lagi, itu haidnya selesai. Kok 16 keluar itu dimungkinkan haid lagi
Karena tidak keluar darah 1 sampai 15, Pak. Gitu loh. Jadi kalau 1 sampai 15 keluar darah terus, darah yang ke-16 itulah yang dianggap istihadah. Tapi kalau 1, 2 keluar darah terus, tak keluar darah terus ya, berarti haidnya selesai. Hanya 2 hari dia. Ya memang ada. Dulu istri saya itu 2 hari. Wah, tak puji Pak 2 hari. Saiki kadang 4 ya. Repot uriane ya. Ya opo kok 4 iki, Dek? Iki ping pindho iki. Ya. Nah, itu sudah selesai. Nah, nanti tanggal 16 keluar lagi, itu mungkin kemungkinan besar adalah siklus haidnya. Jadi 1 bulan bisa 2 kali. Itu semacam itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.